Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bertemu kita kembali saudara. Program santapan rohani setiap pagi. Sebelum kita masuk dalam doa, kita baca kebenaran firman Tuhan saudara. Firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 53 ayat 3. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kristus dihina dan dihindari orang. Dihina adalah perlakuan yang sangat menyakitkan. Banyak orang tidak sanggup menerima saudara. Perlakuan lain silahkan, tetapi jangan menghina. Menyangkut runtuhnya harga diri saudara, hilangnya reputasi dan hancurnya nama baik. Dihindari orang membuat hidup seseorang terasa pahit. Ditinggal menyebabkan hidup seorang itu seorang diri saudara. Apalagi di saat hidup menderita, betapa menyakitkan. Saudara dikasih Tuhan, kedua kondisi ini dialami oleh Yesus. Sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya jauh sebelumnya. Perlakuan dari manusia yang hendak diselamatkannya. Bagaimana rasanya jika keadaan itu menimpa hidup saudara? Bagaimana rasanya jika keadaan itu menimpa hidup kita saudara? Bagi orang yang tidak tabah, hidup bagai di neraka. Ingin melawan dengan sekuat tenaga, apapun kita pertaruhkan semua. Tidak demikian halnya dengan Yesus saudara. Cintanya yang terlalu besar kepada manusia membuat Yesus menenggelamkan dirinya. Harga diri, reputasi, dan nama baik tidak lagi diperhitungkannya. Cintanya mengalahkan itu semua. Saudara, ayat renungan kita hari ini lebih tegas melukiskan perlakuan yang diterima Yesus. Yesus sangat dihina. Bagi manusia saat ini, Yesus tidak masuk hitungan. Tidak ada harganya lagi saudara. Kehormatan sudah habis dirampas. Dirinya dianggap sampah. Suatu penghinaan yang tiada taranya. Sangat menyakitkan. Apakah Yesus menyerah? Yesus gagal meneruskan misinya untuk memeluk dan menyelamatkan manusia? Sama sekali tidak. Pelajaran apa yang kita bisa petik? Perbuatan baik kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Saudara, sekalipun seorang yang akan kita tolong sangat menyakitkan bahkan menghina dan merendahkan kita, tidak boleh menyurutkan niat kita untuk membantunya saudara. Terlepas ia baik atau tidak, tugas kita sebagai orang yang mengasihinya terus kerjakan hingga tuntas. Jangan perhitungkan perlakuan dari orang yang kita mau tolong itu saudara. Jangan pedulikan sikap yang menyakitinya. Mungkin pernah menyakiti kita seperti Yesus. Setiap kita diminta untuk mengerjakan hal yang sama. Harga diri dan perasaan hati kita harus buang jauh-jauh saudara. Kita akan disebut anak Allah. Predikat atau panggilan yang dikenakan kepada saudara bukan karena nama Anda berbau Kristen,
bukan juga karena setiap minggu kita pergi beribadah, apalagi karena salib emas yang tergantung di leher kita. Dari perbuatan saudara, dari perbuatan kita orang akan menilai siapa saudara. Dari contoh kehidupan kita, orang akan menetapkan siapa kita saudara. Ikuti teladan Kristus, status kita akan melekat dengan sendirinya saudara. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari yang indah ini. Kita masuk dalam doa saudara. Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur sebab kasih-Mu Tuhan yang sudah kami rasakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Bahkan pagi hari ini Tuhan kami bangun dengan sehat, tidak kurang suatu apapun. Itu karena kasih dan cinta-Mu bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Itulah yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan beraktivitas. Tuhan berkati Tuhan setiap aktivitas kami, baik langkah kami dimanapun melangkah saat hari ini Tuhan. Pimpin, tutup, bungkus, pagarilah kami dengan malaikat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sahabat PSR, bertemu kita kembali esok hari dalam program Santapan Rohani ini, hadir setiap pagi, setiap sore. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.